Semangat pagi di hari Senin, 25 Januari 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, tema perenungan Sabda hari ini menggunakan ungkapan Jawa, kacang mongso ninggalo lanjaran. Kacang yang dimaksud dalam ungkapan tersebut adalah kacang panjang. Kacang panjang adalah salah satu tanaman sayuran yang populer dalam kuliner Asia Tenggara dan Asia Timur. Buah polongnya dimasak sebagai sayur atau dimakan mentah sebagai lalapan. Daunnya yang disebut lembayung pun dapat dijadikan sayuran hijau. Kacang panjang tumbuh dengan cara memanjat dan melilit. Karena cara tumbuhnya yang demikian, maka ia membutuhkan yang namanya lanjaran. Suatu tiang atau batang yang biasanya oleh petani dibuat dari belahan bambu. Jika ditranslate ungkapan kacang mongso ninggalo lanjaran menjadi mosok kacang meninggalkan tiangnya. Anggota keluarga Allah, saya pernah melihat dan mengamati warga gereja yang petani menanam kacang panjang. Dia memasukkan 2-3 biji kacang di dalam lubang tanah sedalam 1-2 cm. Kemudian dibiarkan tumbuh beberapa waktu. Setelah tumbuh dan kelihatan batang yang mulai menjalar, petani memberikan tiang atau lanjaran sebagai penyangga. Pada awal pertumbuhan menjalar, petani membantu kacang dengan cara melilitkan batang kacang pada lanjaran yang dibuat. Jika lilitan awal tidak dibantu, biasanya kacang akan menjalar tanpa arah. Demikian seharusnya anggota keluarga Allah dan orang percaya di dalam pertumbuhan iman dan kehidupannya. Bagai kacang yang tidak bisa meninggalkan lanjaran atau tiangnya. Lewat leksionari bacaan 2 hari ini, kita menerima nasihat Paulus tentang hal tersebut. 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai 24. Demikian. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu, dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum Allah. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah
kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Demikian kesaksian di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama pasal ke-7 ayat 17 sampai dengan 24. Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus mengawali nasihatnya di dalam ayat 17, selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kapan sih panggilan itu dinyatakan? Memang yang dinyatakan Paulus tentang orang yang semula belum menerima, kemudian menjadi menerima bahwa Allah berkarya di dalam Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tetapi, bukankah masing-masing orang berbeda saat dan waktu menerimanya? Ada yang sejak bayi sudah menerima, yaitu saat dibaptiskan oleh orang tuanya. Ada yang ketika sudah dewasa, yaitu saat menerima baptis dewasa. Baptis adalah meterai tanda keselamatan atau tanda orang menerima Allah yang berkarya di dalam Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Belum lagi latar belakang orang dalam menerima berbeda-beda. Kalau yang menerima sejak bayi seperti saya, jelas itu karena didikan orang tua. Kalau yang menerima ketika dewasa, ada yang berlatar belakang karena pasangan hidup. Ada yang berlatar belakang karena ketertarikan. Ada yang berlatar belakang karena merasa terpanggil, dan lain sebagainya. Tetapi saat, waktu, dan latar belakang tersebut ternyata tidak bisa dijadikan pijakan. Rasul Paulus menyatakan di dalam ayat 18, kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia mau bersunat. Dilanjutkan ayat 19, Rasul Paulus dengan tegas menyatakan, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Inilah lanjaran atau tiang orang percaya di dalam pertumbuhan iman dan hidupnya, yaitu hukum-hukum Allah. Bagai kacang panjang yang dililitkan pada lanjaran oleh petani dalam waktu yang berbeda-beda. Ada yang dililitkan pada lanjaran saat umur 5 hari, 1 minggu, bahkan ada yang karena kelenggar atau tidak kelihatan kalau sudah bertumbuh hingga baru dililitkan saat sudah tumbuh menjalar panjang. Tetapi semuanya ternyata bukan masalah waktu dan saat kapan serta latar belakangnya. Lebih utama adalah ketika sudah dililitkan pada lanjaran, yaitu melilit pada hukum-hukum Tuhan, pertumbuhan dan hidupnya harus selalu
melilit pada hukum Tuhan sebagai lanjaran. Anggota keluarga Allah, kacang panjang yang tumbuh melilit, berarti di dalam bertumbuh selalu melingkar atau memutari lanjaran atau tiangnya. Anggota keluarga Allah atau orang percaya selayaknya demikian. Hidup dan pertumbuhannya selalu melingkar dan memutari hukum Tuhan. Dalam ayat 20 Rasul Paulus menyatakan, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Saya ulangi sekali lagi, baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Berarti ketika sudah mulai dililitkan, harus selalu melilit terus. Itu berarti hukum Tuhan harus menjadi pusat hidupnya. Saat hidup baik, nyaman, aman, tenang, harus selalu mengingat dan menurut hukum Tuhan. Demikian pula saat hidup seolah ada masalah, ada kesulitan, ada bencana, muncul ketidaknyamanan, kegundahan hati, kegelisahan, dan lain sebagainya. Orang percaya juga harus tetap atau selalu balik untuk mengingat dan menurut pada hukum Tuhan sebagai lanjaran. Anggota keluarga Allah, hukum Tuhan berfungsi membebaskan dan memberi kelegaan, memberi kedamaian. Di dalam ayat 21b dilanjutkan 22 dinyatakan Rasul Paulus demikian. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Mungkin kita bergumul, tetapi kok seringkali aku merasa bahwa peraturan Tuhan, aturan Tuhan, hukum Tuhan yang harus kulakukan menjadi beban hidupku. Misalnya satu contoh saja. Kalau aku diberi perintah untuk mengasihi orang yang memusuhi aku, ini menjadi suatu beban yang sangat sulit untuk kulakukan. Bukankah aku masih manusia yang bisa merasa sakit hati, jengkel, dan lain sebagainya? Sedang baru ditipu saja, sudah menjadi sesuatu yang menjengkelkan, apalagi kok menghadapi orang yang selalu memusuhi. Mana sanggup. Demikian juga hal-hal yang lain di dalam peristiwa kehidupan. Menghadapi realita, kok aku sakit. Mosok sih aku sanggup menghadapinya. Kok ada bagian dari kehidupanku yang hilang. Mosok sih aku sanggup menjalaninya. Anggota keluarga Allah, hukum Tuhan hanya akan bisa dirasakan manfaatnya sebagai pembebas, pemberi kelegaan, pemberi kedamaian, saat kita yakin dan selalu mengingat siapa diri kita sebenarnya. Sebelum percaya, sebelum menerima Allah yang berkarya di dalam Kristus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bukankah kita ini orang berdosa yang seharusnya dihukum? Bukankah dalam keberdosaan kita sebenarnya sampah yang tidak berharga? Namun Allah mengambil kita, memungut kita, menghapuskan dosa kita, menyucikan hidup kita.
Rasul Paulus memberikan pernyataan di dalam ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Selayaknya kita selalu hidup melilit pada lanjaran kita, karena kita sadar kita sudah dihapus dosa yang ada pada kita. Tuhan sudah membeli dan membayar lunas dari kuasa dosa, kungkungan dosa, dan kita sudah dibebaskan. Kita sudah diberi lanjaran, sudah dililitkan. Tinggal melanjutkan hidup selalu meliliti lanjaran tadi, selalu mengitari hukum Tuhan, dan kita menuruti hukum dan peraturan Tuhan itu. Dan itu kita lakukan terus-menerus sampai hari Tuhan datang. Dalam ayat 24, Rasul Paulus kembali menegaskan, saudara-saudara hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Tuhan memberkati setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, kita adalah orang-orang yang sudah menerima penebusan penghapusan dosa oleh Kristus sebagai anak domba Allah. Kita telah dibeli dan lunas dibayar, sehingga kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, dan selayaknya hidup kita selalu melilit pada hukum-hukum Tuhan, peraturan Tuhan, kita melakukan kehendak-Nya. Mari kita menanggapi sabda hari ini karena kita bersuka cita atas teguran, peringatan, bahkan sapaan Tuhan melalui sabda hari ini. Dengan meyakini kuasa Allah yang Maha Kudus sungguh besar dan selalu ada dalam hidup kita, dan kita mengajak semua yang ada di depan, kanan, kiri kita, di belakang kita untuk selalu memasyurkan namanya. Kidung Jemaat nomor 6. Hai masyurkanlah. Hai masyurkanlah Allahmu kudus, besar namanya, maklumkan terus, agungkanlah Dia yang jaya megah, kekal dan mulia kerajaannya, yang tinggi Allah di surga bapa pun hadir dekat dengan nabinya, nyanyikan jayanya hai umat kudus, kekal Yesus Raja, kekal penebus. Muliakanlah Sang Bapa kekal, muliakanlah Sang Putra serta malaikat di surga dengan bersujud sembah anak domba yang maha kudus. Kepadanya lah syukur abadi, kepadanya lah sembah tak henti, kuasa dan hikmat pujian merdu, kemuliaan
Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, seperti nyanyian yang boleh kami lantunkan ketika kami merasakan sapaan sabda hari ini, di mana kami diingatkan harus selalu melilit pada sabda, peraturan, dan hukum-hukum Tuhan. Karena itu yang membuat kami lega, membuat kami terbebas dari segala penderitaan dan kenyataan hidup yang sulit di dunia ini. Mengajak semua ciptaan memasyurkan, memuliakan nama-Mu. Sekarang menyerahkan hidup kami, perjalanan hidup kami, baik hari ini ataupun hari-hari selanjutnya, dalam setiap aktivitas, keadaan, kegiatan kami yang terwujud dan kami lakukan. Setiap rancangan hidup kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Tatkala kami, anggota keluarga Allah, ada yang mengalami kelemahan ragawi, dengan segala sakit penyakit yang muncul, baik sakit penyakit sesaat, sakit penyakit menaun yang harus sudah ada dalam tubuh kami, ataupun sakit penyakit dampak pandemi COVID saat ini. Biarlah kasih setia-Mu tetap ada di dalam hidup kami. Kami memuji, memuliakan nama-Mu dan selalu melilit pada hukum Tuhan, karena itu yang akan menolong kami, menguatkan kami, memberikan kami kelegaan dan kedamaian sejati. Allah kehidupan, sekarang kami mengajak anak-anak kami yang berusia pendidikan tidak hanya belajar di dalam ilmu pengetahuan yang saat ini sedang bingung karena harus belajar jarak jauh dengan tidak bertatap muka, namun kami juga mengajak mereka belajar semakin mengenal kasih Tuhan, melilitkan hidup pada hukum dan kasih Tuhan yang sudah nyata. Menyerahkan usia produktif dalam setiap aktivitas kerja hari ini. Sekarang kami juga menyerahkan para medis dalam setiap aktivitas kerja menjadi garda paling depan suasana pandemi. Tuhan berkuasa sepenuhnya. Pemimpin bangsa dan negara kami, tokoh masyarakat, tokoh agama, wakil rakyat, dan semua komponen bangsa dan negara ini kami aturkan di dalam kehidupan. Bersama dengan masyarakat, bahu-membahu membangun kehidupan, menggapai damai sejahtera yang Engkau berikan dan Engkau sediakan, kasih setia-Mu nyata. Tetap mengingat saudara-saudara kami yang sedang di dalam penderitaan kesengsaraan karena bencana, baik gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan segala bencana yang ada termasuk pandemi saat ini. Biarlah kasih setia-Mu tetap ada di dalam kehidupan semuanya. Mengandalkan Tuhan dan anggota keluarga Allah menjadi pionir ketika selalu melilitkan hidup pada hukum dan peraturan Tuhan. Itu doa kami, Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami dalam Kristus, kami berdoa. Amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan dengan tetap melanjutkan lilitan yang telah Tuhan berikan kepada kita, dan kita selalu melilitkan hidup pada hukum dan peraturan Tuhan, sabda Tuhan, karena itu sumber kelegaan kita. Menerima berkat yang diperintahkan Tuhan lewat Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.